Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wilhelmina Johana Tahu dengan NIM 211100085, kelas A, program studi Sistem Informasi. Baik, di video kali ini saya akan membuat tutorial yaitu tentang update data Dr. Poli. Jadi, sebelumnya di Poli, di detail ini kan data Dr. Polinya. Nah, data Dr. Poli ini kan di tutorial sebelumnya itu sudah dihapus aksi untuk ubahnya. Jadi kita sisakan untuk hapus saja. Jadi sekarang kita akan buat aksi untuk hapus ini berfungsi untuk menghapus data Dr. Poli di sini. Jadi untuk kita mengaktifkannya atau seperti menambahkan skrip untuk menghapus data Dr. Poli ini, kita ke data Dr. Poli di view ya, ini. Kita ke data Dr. Poli di view. Nah, di sini kan sudah dihapus. Berarti untuk kalau setelah dia klik hapus, maka dia akan didirect ke delete kan. Berarti dia keluar dulu, dia masuk di control, kemudian dia ke delete, kemudian dia ke data Dr. Poli kan, Dr. Poli. Karena kita ingin menghapus data Dr. Poli.php. Nah, kemudian di sini dia harus kirim parameter ya. Ya, kemudian dia pilih parameter di sini, tanda tanya, dikirim parameternya itu kita misalkan dengan ID Dr. Poli. Dr. Poli itu dia sama dengan lebih kecil tanda tanya PHP. Di sini dia variabel D berisi ID Dr. Poli ya. ID Dr. Poli. Ini tanda tanya lebih besar. Oke, setelah sudah di sini kita ke delete ya. Kita save dulu, kita ke delete di control. Pada delete, pada data Dr. Poli ini kita masukkan skrip untuk delete-nya. Itu kita ambil dari obat saja. Kita Ctrl A, kita copy, kita masuk ke data Dr. Poli, kita letakkan di sini. Nah, di sini kan variabel E-nya itu kita ganti dengan ID Dr. Poli kan, dia kirim parameter itu ID Dr. Poli. Di sini delete from Dr. Poli. Di sini ID Dr. Poli ya, where ID Dr. Poli sama dengan variabel 1 ya. Oke. Setelah itu kita save ya. Kita save. Oke, di sini dia kirim parameter n. Berarti di sini kita tambah lagi lebih kecil n ini sama dengan dikirim parameter n yang berisi ID Dr. Poli ya. ID Dr. Poli. Oke. Letakkan di sini. Kemudian kita save. Coba kita refresh, kita tambahkan lagi. Ya, kalau kita klik hapus. Nah, ini dia di sini dia bilang ID Dr. Poli. ID Dr. Poli dia tidak menemukan ID Dr. Poli di view. Berarti di view ini salah nih. Di sini ID Dr. Poli. Nah, di sini belum ada di query-nya. Berarti kita tambah lagi. Jadi Dr. Poli titik ID Dr. Poli. ID-nya tidak ada. Oke. Setelah itu kita save ulang. Kita refresh. Nah, dia kembali ke obat. Oke, ini ada kesalahan kan. Nah, ini dia kirim parameter n-nya. Oke, sabar, kita lihat dulu. Oh iya, ini data Poli. Ini kita save dulu. Bukan data Poli, data Dr. Poli. Dia kembali ke data Dr. Poli.php. Dia kirim parameter n yang berisi ID Dr. Poli. Jadi pada saat kita refresh dulu, kita tambah lagi mungkin 3 lah.
Oke, jadi pada saat kita klik, nah ini dia kirim parameter n-nya 23. Parameter n ini 1. Oh iya, ini parameter n ini dia kirim dari yang depan poli punya, yang ID poli itu sama dengan yang dimana dia kirim parameter n itu sama dengan 1 untuk ID poli yang 1. Berarti di sini kita harus tambahkan lagi 1. Di mana ya? Oke, berarti di sini karena dia kirim juga parameter bukan hanya ID dokter poli, tapi dia kirim parameter n sama dengan 1 yang berisi ID poli, maka di sini kita harus tambahkan lagi 1, yaitu ID poli ya, atau parameter n di sini. Berarti di sini kita misalkan variabel n ini sama dengan di dalamnya itu berisi parameter n. Nah, berarti di sini dia parameter n-nya itu dia sama dengan variabel n yang berisi ID poli seperti itu. Jadi dia kirim data dokter poli juga. Nah, dia tangkap ID dokter poli, kemudian dia kirim ke depan yang berisi ID poli seperti itu. Oke, coba. Berarti di view sini juga kita tambah lagi. Jadi dia bukan hanya kirim ID dokter poli saja, tapi dia kirim ID poli. Nah, ID poli di sini kan sudah kita ubah ke variabel n ya, parameter n. Jadi parameter n ini sama dengan karena dia kirim parameter n, karena di sini ada parameter n ya, dia kirim parameter n juga yang berisi ID poli sama dengan 1. Maka di sini kita tambah lagi ini variabel get atau di sini kan dia sudah kirim atau dia sudah menangkap n sama dengan 1, berarti di sini pakai variabel get. Jadi lebih kecil tanda tanya PHP. Di sini variabel get ya. Get ini sama dengan n berisi parameter n ya. Ini titik koma tanda tanya lebih besar. Nah, berarti di sini kita tambah lagi dengan dan. Jadi dia kirimnya itu dia kirim ID dokter poli. Jadi kalau pada saat dia hapus, dia kirim ID dokter polinya. Kemudian dia hapus, dia menangkap ID poli dari depan dan dia kirim ID dokter polinya. Seperti itu. Jadi kalau kita save, di delete ya. Di delete kan sudah kan data dokter poli. Dokter poli, ID dokter poli. Oke, coba kita refresh. Jadi kalau pada saat kita klik hapus, nah sudah kan? Ini, jadi dia kirim ID dokter polinya ke delete, kemudian dia tangkap ID poli dari depan, sama dengan 1 kan? Nah, jadi kalau kita tambah lagi, kita hapus ulang lagi, nah ini sudah kan? Oke, untuk polinya sudah, sekarang kita akan mengubah atau membuat form edit, bukan form edit, sorry. Kita akan mengubah nama poli, karena di poli ini kita hanya bisa mengubah nama polinya saja. Berarti kita ke view ya, ke view, ini delete sudah, kita ke view atau ke view di data poli. Di data poli ini dia cuman menghapus atau mengubah nama polinya saja. Jadi di sini kita tambahkan lagi. Nah, di sini kan ada nama poli. Kita tambahkan lagi di sini harus ada ID polinya. Jadi dia semacam menangkap ID poli ya, mengubahnya itu berdasarkan ID poli seperti itu. Jadi di sini kita buat input. Ini tipenya untuk ID poli ini belum ada kan di sini. Ini cuma nama poli saja, sedangkan ID poli belum ada. Jadi berarti di sini ID polinya kita kasih tipe hidden. Untuk name-nya itu kita kasih ID poli. Oke, di sini value-nya itu dia lebih kecil tanda tanya PHP. Di sini variabel D berisi ID poli. ID poli tanda titik koma tanda tanya lebih besar, dia tutup. Oke, setelah sudah, di sini kita buat untuk update-nya.
Jadi di sini kan delete sudah. Sekarang kita buat untuk update-nya di data poly. Data poly ini kita ambil script dari data karyawan ini saja. Kita copy, kita ambil dari data poly, kita letakkan di data poly di sini. Di update ya, update data poly. Nah, di sini kan data poly kita lihat di sini. Oke, sabar. Wait. Data poly ya, tabel poly. Nah, di sini dia hanya bisa dia nama poly saja. Jadi di sini satu saja ya, poly. Berarti yang lain ini kita hapus. Ini kita hapus. Berarti di sini update poly ini set nama poly ya. Nama poly. Berarti di sini hapus ya yang lain. Oke, sabar, kita dari sini. Oke, ini kita hapus salah. Oke, ini where ID poly ya. ID poly ini berdasarkan oh iya, kita tambah lagi satu. ID poly di sini. Ini nama variabel. Jadi berisi dia ID poly. Di sini data setelah dia update, dia kirim where ID poly, kemudian dia akan mengalihkan halaman kembali ke indeks pada user interface di data poly ya, data poly.php. Oke, mungkin sudah ya. Kita cek baik-baik. Ini update poly, set nama poly, where ID poly, ini sudah. Di view juga sudah ya. Tipe hidden, name-nya ini, value-nya ID poly. Oke, sekarang coba kita ubah. Kita ubah nama poly anak dengan tumbuh kembang ini jadi poly anak saja. Nama polynya anak. Coba kita save. Nah, dia sudah terubah kan? Coba kita ubah THT ini menjadi telinga, hidung dengan tenggorokan. Telinga, hidung, tenggorokan. Coba kita klik save. Nah, ini sudah berubah kan? Berarti dia sudah berfungsi. Sekarang kita ubah kembali dia ke THT. Oke, kita save. Ini juga kita ubah kembali dia ke poly anak dan tumbuh kembang. Oke, kita simpan. Nah, dia sudah kembali kan? Oke, mungkin hanya itu saja tutorial untuk update data polynya. Mungkin ada kesalahan selama proses penjelasan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.